Menjelang momentum politik atau pesta demokrasi yang lebih dikenal sebagai pemilu, akan ada banyak isu yang ditiupkan. Salah satunya adalah politik identitas. Nah, apakah praktik politik identitas di Indonesia ini memang sangat berbahaya? Atau di sisi lain, isu ini sengaja diangkat ke permukaan karena memang menguntungkan beberapa pihak? Maka dari itu, mari kita berpendapat. Secara genealogi atau asal-usul istilah politik identitas ini muncul, itu pertama kali dicetuskan oleh feminis berkulit hitam, bernama Barbara Smith dan juga Combahee River Collective. Nah, bermula dari sebuah kebutuhan untuk membentuk kembali gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kesamaan yang mereka klaim sangat monoton pada waktu itu, dari nilai-nilai strategis yang berkaitan dengan sebuah perbedaan tadi. Sehingga ada inisiatif yang muncul untuk mempolitisir identitas itu menjadi sebuah kekuatan politik untuk membela kepentingan-kepentingan mereka di ranah publik. Itu secara istilah. Lalu secara konsep atau kita bahas definisi sederhananya, politik identitas itu merupakan sebuah gerakan politik yang berdasarkan pada kelompok yang memiliki kesamaan ras, kesamaan agama, kesamaan etnis, jenis kelamin, lalu kesamaan-kesamaan itu diorganisir oleh mereka secara politik untuk membela kepentingan politik mereka di ranah publik. Itu secara sederhana politik identitas. Tetapi secara konsep, politik identitas ini memiliki nama lain selain daripada politik identitas, yaitu biopolitik. Kenapa biopolitik? Karena politik identitas ini itu lebih didasarkan kepada kategori biologis atau yang berhubungan dengan tubuh seperti etnis, kelamin, kemudian kesukuan lah dan lain sebagainya. Nah, tapi masuk ke era modern sekarang, politik identitas itu tidak hanya berkutat kepada hal yang berhubungan dengan biologi saja, mulai masuk ke dalam ranah-ranah ideologis bahkan ranah-ranah keagamaan. Nah, politik identitas secara konsep itu merupakan sebuah politik yang fokus utamanya itu berada pada perbedaan. Karena identitas dengan manusia itu tidak pernah bisa dilepaskan gitu. Itu suatu hal yang melekat bagi diri manusia itu sendiri. Baik identitas secara biologis atau identitas secara ideologis, secara agamis, itu tidak pernah bisa dilepaskan atau diuraikan gitu. Tidak akan pernah bisa berbaur dengan hal apapun karena sifatnya tadi yang melekat secara mutlak. Nah, identitas itu berkaitan juga dengan belonging gitu, tentang persamaan, rasa kesadaran dan juga ikatan kolektif. Karena politik identitas atau identitas itu sendiri ketika mulai melakukan sebuah kategorisasi, maka akan melahirkan sebuah persamaan. Tetapi di sisi lain, itu pun sekaligus melahirkan perbedaan juga. Seperti contoh ketika misalkan ada orang yang memiliki identitas, gitu. Itu soal kesukuan gitu. Misalkan suku Sunda gitu, sedang berkumpul dengan suku Sunda yang lainnya gitu. Itu melahirkan persamaan. Tapi di sisi lain, perkumpulan suku-suku Sunda itu juga sedang melahirkan perbedaan dengan suku yang lainnya juga. Nah, itu merupakan sebuah konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan gitu. Karena ya seperti tadi, selain dari melahirkan persamaan, politik identitas ini juga melahirkan perbedaan sekaligus. Nah, politik identitas secara politik itu berkaitan dengan mekanisme politik gitu, atau pengorganisasian identitas atau pengorganisiran identitas tertentu gitu untuk kepentingan tertentu pula. Nah,
apa sumber daripada politik identitas itu sendiri? Yaitu yang pertama, ada biologis, agama, ekonomi, ideologi, etnis gitu. Misalkan ketika seseorang aktor politik itu sedang berada atau sedang berkunjung ke suku tertentu, itu biasanya akan mengikuti penampilan suku tertentu pula gitu. Nah, itu adalah politik identitas gitu. Karena mencoba menyelaraskan identitas gitu. Supaya si aktor politik itu secara tidak langsung diakui sebagai suku tersebut gitu. Meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi itu adalah lika-liku atau tindak tanduk dari politik identitas gitu. Lalu, apakah politik identitas ini bisa dihilangkan dalam negara yang demokrasi? Kita pikir itu tidak akan pernah bisa dihilangkan karena sebagai konsekuensi logis daripada demokrasi yang juga menawarkan kebebasan gitu. Meskipun kita ambil contoh lah di Amerika yang kita anggap sebagai mercusuar demokrasi gitu. Di sana pun tidak lepas dari yang namanya politik identitas gitu. Apalagi di Indonesia yang sistem sosialnya ini multikultural. Itu tidak akan pernah bisa dihilangkan sekali secanggih apapun demokrasi yang kita gunakan. Nah, sistem sosial yang multikultural ini tentu menjadi sebuah warning bagi praktek politik identitas di Indonesia. Karena ya kita bisa lihat saja secara kesukuan Indonesia pun memiliki 1340 suku dan 6 agama. Ketika praktik politik identitas ini digunakan, apa yang akan terjadi gitu? Tentu akan menimbulkan perpecahan. Nah, perpecahan ini yang harus mampu diminimalisir gitu. Apalagi ketika praktik politik identitas ini cukup masif sekali gitu. Tetapi politik identitas juga di sisi lain itu merupakan instrumen yang efektif bagi para aktor politik untuk mendulang suara. Jadi ini merupakan suatu hal yang dilema. Di sisi lain, bagi para aktor politik, politik identitas ini merupakan instrumen yang efektif, tapi di satu sisi ini membahayakan persatuan dan kesatuan. Itu merupakan hal yang dilematis. Karena pada awalnya memang masyarakat Indonesia ini kan bisa disebut sebagai fragmented society atau masyarakat yang terbelah-belah. Karena kita mengenal konsepsi sebagai sebuah bangsa, ini masih baru gitu. Karena dulu kita ini kan masih kerajaan-kerajaan, masih dibatasi oleh kesukuan-kesukuan. Misalkan di wilayah Jawa ada kerajaan ini, suku ini, di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Kita belum bersatu, belum mengenal istilah kita. Kita mengenal istilah bangsa pun itu masih terhitung baru. Jadi ada sosiohistoris yang perlu diminimalisir agar tidak terjadi perpecahan kembali gitu. Nah, politik identitas ini berpotensi memang melahirkan sebuah disintegrasi bagi negara Indonesia yang secara sosial atau sistem sosial ini sangat multikulturalistik, entah dari suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Lalu, ketika politik identitas ini semakin merebak atau sering dimainkan oleh para aktor politik, maka yang terjadi itu bukan pertarungan ide atau gagasan yang konstruktif bagi republik ini. Yang ada hanyalah politik pragmatisme yang fokus kepada yang penting kita menang gitu. Itu memang tidak salah karena memang pada hakikatnya pesta politik ini tentu akan melahirkan sebuah pemenang. Tapi di sisi lain, masyarakat pun harus mengerti bahwa orang yang dimenangkan dalam pesta politik itu orang yang seperti apa, orang yang bagaimana, orang yang memiliki visi atau gagasan juga ide yang seperti apa. Itu pun harus dimengerti oleh masyarakat. Jadi tidak asal memenangkan saja, harus ada pendidikan politik yang baik
untuk dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, politik identitas ini terkadang itu digunakan sebagai sebuah strategi utama. Karena di Indonesia ini sistem sosialnya multikultural, jadi politik identitas ini cukup ampuh untuk menarik simpati dari berbagai kesukuan atau berbagai bentuk keagamaan yang ada di Indonesia. Itu adalah salah satu instrumen politik atau sarana politik yang efektif digunakan. Lalu, keberagaman yang kita miliki hari ini, mulai dari etnis, agama, dan lain sebagainya, itu sudah diikat kuat sebetulnya oleh Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara republik ini. Akan tetapi, semboyan tanpa praktik pun itu sama saja tidak ada isinya. Sebagaimana Bung Karno misalkan dulu sering menggembor-gemborkan nasionalisme, tapi ketika nasionalisme itu tidak mampu diadres kembali kepada publik secara baik, tentu nasionalisme yang sudah dibangun Bung Karno pun itu tidak akan ada gunanya pada hari ini. Nah, itu pentingnya menjaga keseimbangan gitu, antara politik identitas yang sedang merebak menuju momentum politik, tapi di sisi lain juga perlu nilai-nilai nasionalisme yang ditiupkan juga pada momentum tersebut. Politik identitas sebagai gerakan politik itu bisa dianggap sah-sah saja untuk dilakukan. Karena memang dalam pertarungan politik, segala siasat atau segala strategi itu pasti akan digunakan. Nah, politik identitas ini merupakan salah satu strategi yang cukup efektif untuk dilakukan di Indonesia. Mengapa demikian? Karena tadi sistem sosial yang multikultural. Kita ini terbagi dalam beberapa suku sebelum akhirnya kita ini menjadi sebuah bangsa. Nah, politik identitas itu efektif digunakan dalam negara yang multikultural. Di sisi lain, politik identitas ini itu cukup memiliki kontribusi yang destruktif atau kurang baik bagi menjaga persatuan dan kesatuan di Republik ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan politik identitas. Tetap dukung channel ini, mari kita berpendapat.